Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Malam hari ini Abah kebetulan mau ada tamu dan Abah nunggu di ruang depan ya. Jadi malam hari ini Abah ingin gunakan mengisi waktu yang ada sambil menunggu tamu yang akan datang adalah sambil menjawab ada satu pertanyaan sahabat ya. Ditanyakan oleh beberapa orang adalah pertanyaannya, "Bah, kenapa banyak orang takut dengan kematian?" Bahkan dia nanya kepada saya, "Apakah Abah takut dengan mati?" Maka Abah katakan kepada sahabat Abah ya, yang barangkali malam hari ini belum gabung ya tadi semua, tidak ada yang Abah dambakan adalah selain kematian. Karena kita berasal dari Allah, maka tidak ada yang dirindukan kecuali adalah kembali kepadanya sahabat ya. Maka baik sambil nunggu sahabat Abah yang akan datang ya. Barangkali nanti kalau seandainya mereka datang, Abah berhenti live ya, berarti mereka sudah datang. Nah, adapun yang insya Allah kita bahas malam hari ini adalah tentang pertanyaan dari sahabat Abah, kenapa Abah banyak orang yang takut mati? Seharusnya sahabat, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Nah, sebelum Abah membahas tentang kematian bisa dibagi dengan dua hal. Ada kematian secara hakiki, ada kematian secara maknawi. Kematian secara hakiki adalah batasnya akhir daripada ajal daripada diri kita. Maka itulah Abah sering bahas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam firman itu Allah melarang kita mati ya. Melarang kita mati kecuali kita telah mati maknawi. Jangan mati secara hakiki adalah lepasnya ruh dari jasad seolah-olah sebelum engkau mati di dalam hidup, begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena pada saat kita mati ya, sementara secara hakiki dan kita belum mati secara maknawi, berarti kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita datang dari Allah, kembali datang adalah asal dari Allah, asalnya Allah, kembalinya menjadi Supardi, Rudi Hartono, kembalinya sebagai Agus, kembalinya sebagai Maman, kembalinya sebagai makhluk, maka itulah urusan yang sangat panjang yang akan kita hadapi. Maka itulah sahabat yang Abah cintai ya, baginda Nabi mengajarkan kepada kita tentang konsep adalah mati di dalam hidup ya. Itulah yang sering dikatakan oleh para arif ya di daerah kita. Mereka berkata mati sejroning urip adalah mati di dalam hidup tadi semua. Nah, bagaimana prosesnya tadi? Nah, kalau pertanyaan yang timbul tadi, kenapa mati itu adalah menakutkan? Karena dua hal intinya. Yang pertama karena mereka tidak mengerti setelah mati itu mau kemana ya. Yang kedua mereka selalu beralasan bahwa kalau saya mati tidak punya bekal. Nah, inilah persoalan ya. Jadi yang ketiga barangkali kalau ditambahkan karena mereka nggak paham sesungguhnya apa itu ya, bagaimana kematian itu tadi sahabat ya. Baik, barangkali malam hari ini akan coba Abah ya
membantu ya, memberikan pemahaman kepada kita semua supaya kita tidak ada lagi yang kita rindukan, tidak ada lagi yang kita dambakan. Kematian itulah yang kita dambakan ya tadi semua ya. Nah, terutama adalah kematian secara maknawi. Artinya kita harus al-mutu qabla an tamutu. Kita harus mati sejroning urip. Kita harus mati di dalam hidup. Karena orang yang sudah mati di dalam hidup berarti dia sudah mampu memfanakan batang tubuhnya kepada af'al Allah, yang sudah memfanakan hatinya kepada asma Allah, yang sudah memfanakan nyawanya kepada sifat Allah, dan memfanakan rahasianya kepada zat Allah. Itu sudah mati, sahabat, menurut maknawi. Maka orang yang demikian, dia tidak akan menemukan lagi kematian, karena dia sudah mati di dalam hidup. Maka karena dia sudah al-mutu qabla an tamutu, dia sudah mati, maka dia berhak untuk berjumpa dengan Allah. Dia berhak untuk melihat alam barzah. Dia berhak untuk melihat akhirat. Bahkan dia berhak untuk menikmati surga pada saat sekarang ini. Tadi kan bukankah bahwa surga itu di akhirat, barzah itu adalah akhirat, bertemu Allah itu di akhirat. Nah, sementara dipahami oleh kita, orang mati itu pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Maka kalau orang-orang yang mampu adalah al-mutu qabla an tamutu, mati di dalam hidup, berarti sekarang dia sudah bisa berhak bertemu dengan Allah, berhak untuk bisa merasakan nikmatnya surga Allah, berhak dia sudah mendapatkan kenikmatan Allah, mendapatkan kenikmatan alam kubur, menikmati kenikmatan alam barzah, karena dia sudah berpindah alam walaupun dirinya masih hidup, sahabat. Maka ini juga termasuk salah satu konsep kepada kita kalau Anda ingin bahagia. Karena selama Anda hidup di alam dunia ini bukan tempat bahagia. Bahagianya adalah berganti antara bahagia dan tidak bahagia, antara menangis dan tersenyum, antara cukup dan kurang, antara sakit dan sehat. Maka kalau jiwa kita sudah kembali, maka alam ini pun berubah menjadi alam akhirat. Maka menjadi kekal kepada kita selama kita mampu mempanakan seluruh gerak tubuh ini adalah af'al Allah. Nah itu. Berarti sekarang karena kita baca tubuh ini adalah af'al Allah, maka Bapak melaksanakan tadi khairihi wa syarihi, wabil khusus adalah melaksanakan yang khairihi. Tadi segala kebaikan yang kita lakukan, sholatkah, puasakah, zakatkah, zikirkah, manakibkah, khotamankah, menolong orangkah, memaafkan orangkah, semuanya adalah merupakan af'al Allah. Berarti af'al yang kita lakukan ini adalah perbuatan Allah. Itu satu dulu. Maka pada saat Bapak sudah melihat semuanya adalah perbuatan Allah, maka disitulah tidak akan ada malaikat raqib yang mencatat, karena semuanya perbuatan Allah, apa yang mau dicatatnya. Tapi kalau seandainya sholat kamu, puasanya puasa kamu, kebaikan yang kamu lakukan adalah perbuatan kamu, sehingga kebaikan yang kita lakukan ini adalah menuntut orang berterima kasih, maka sesungguhnya Allah akan mengirimkan kepada kamu malaikat atid untuk mencatat keburukan-keburukanmu. Percayalah sahabat, bahwa keburukan yang kita lakukan pasti jauh lebih banyak daripada kebaikan. Nah, makanya sebaiknya adalah lebih baik kita melihatlah, memfanakan tubuh kita pada af'al Allah. Artinya segala yang kita lakukan dengan tubuh kita ini adalah perbuatannya semata. Bukankah begitu kata dalil? Ma asobaka min hasanatin famin Allah, bahwa segala apa yang dilakukan oleh tubuhmu adalah merupakan perbuatan Allah pada diri kita. Itu satu. Kemudian yang kedua sekarang adalah setelah kita memfanakan bahwa tubuh kita adalah af'al Allah,
kalau kita ingin belajar mati di dalam hidup, maka matikan hatimu, ya, memandang kepada segala apapun yang ada pertama pada dirimu dan pada apa yang di luar dirimu, semuanya hanya Allah tadi semua. Itu. Maka disinilah ujian harus kita latih kepada kita mampu memandang fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan, semuanya hanya Allah semata. Ya, ini cara memandangnya. Maka di mata kita, di hati kita, segala yang itu yang dimaksudkan khairihi itu adalah Allah, wa syarihi juga adalah Allah. Kalau sudah mampu melihat sesungguhnya hati kita adalah asmanya Allah. Itu yang kedua. Berarti memfanakan hati kita pada asmanya Allah. Yang ketiga, setelah memfanakan hati kita pada asma Allah, yang ketiga adalah memfanakan nyawa kita pada sifat Allah. Nah,